Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan ngebahas mengenai KVK 4 yang sudah selesai. Di sini kita bisa lihat bahwasanya KVK 4 sudah selesai dan pemenangnya adalah batalion dari Kingdom 255. Apa sajakah yang kita peroleh? Mari kita mulai. Oke, kali ini kita sudah di penghujung KVK dan KVK bakalan usai 4 hari lagi dalam artian mapnya ya. Jadi mapnya bakalan ditutup 4 hari lagi. Tapi kalau misalkan selesai ya, itu sudah selesai semenjak hari ini. Di sini kita bisa lihat poin pertama itu ada di Batalion Merah atau Inferno. Disusul kedua aliansi kita sendiri yaitu dari 243, yang ketiga batalionnya 251 dan yang terakhir 259. Begitulah urutan kemenangan dari batalionnya. Lalu untuk pencapaiannya sendiri, di sini kita bisa lihat ini seperti biasa adalah pencapaian maksimalnya. Jadi ini hadiah maksimal plus kita dapat bintang lagi. Otomatis kemarin kita bintangnya 3, sekarang bintangnya sudah 4 ya. 4 di sini dalam artian seperti ini. Nah, 4. Sebelumnya di situ itu bintangnya 3 dan sekarang 255 itu sudah bintang 4. Oke. Lalu juga yang perlu kita klaim dari Chronicle ya, ini adalah Chronicle terakhir KVK ya, sampai 22, dan kita mulai untuk ngeklaim saja dan juga klaim hadiah utamanya. Di sini kita sudah klaim juga. Lanjut kita habiskan di bagian merit defense ya. Di sini gue sudah ngambil skin city ini karena untuk melengkapi di KVK 1 gua nge-skip skin karena gua nggak tahu ya. Terus di sini kita bisa untuk ngambil ini aja shard legendary. Terus sisanya kemana? Sisanya bisa untuk SX karena SX juga sama-sama sulit ya. Dan yang terakhir ke speed up seperti ini. Lalu di toko merit sendiri kita seperti biasa sudah habis, dan di sini masih ada istilahnya 45 juta dan pembaruan masih ada 3 hari. Jadi ini masih sempat 1 kali pembaruan lagi untuk kita borong ya. Di sini masih ada waktu toko merit tutup itu 4 hari. Sedangkan di sini ada 3 hari, jadi kita masih bisa untuk belanja lagi. Dan seperti yang gue bilang, untuk menghabiskan merit ini kalian harus butuh 40 juta lebih merit, baru kalian bisa mengosongkan yang ada di toko ini. Oke, karena kita bisa menukar-nukarnya nanti, ya sudah, mari kita tukar saja nanti juga ya. Lanjut untuk peringkatnya. Untuk peringkatnya personal gue ada di 270, benar-benar di pojok banget karena ya tahu sendiri ya. Jadi gue nggak dapat hadiah border pun kita nggak dapat, tapi kita ya dapat hadiah paling minim ini dikarenakan yang seperti gue bilang, gue kemarin nggak begitu aktif di KVK 4.
Lalu di sini untuk peringkat yang lain, peringkat batalion sudah jelas nomor 1, peringkat kingdom nomor 1 juga, peringkat tim nomor 1 juga, dan untuk peringkat merit ada di 127 dengan meritnya itu 300 juta. Ya, lumayan lah untuk hitungan nggak begitu aktif, kita dapat poin kill sebanyak 300 juta itu udah cukup lumayan ya. Ya setidaknya kita masih aktif, tidak benar-benar loss gitu ya. Terus di sini selama masih ada jeda waktu ya, jadi area kita ini sudah nggak ada. Nah, cuman di sini kita masih banyak yang ada di dalam map KPK itu lebih ke buffnya. Jadi ada beberapa buff yang masih aktif ya, seperti ini. Nah, buff pelatihan dan sebagainya itu masih aktif tapi di map KPK. Jadi masih banyak yang kumpul di dalam map KPK itu, alasannya seperti itu ya. Walaupun nanti sumber dayanya bakalan menghilang, makanya sebelum menghilang kita manfaatkan semua kesempatan yang ada. Jadi sumber daya kita ambil dan kita tinggal ya seperti biasa nyalakan beberapa buff tertentu. Buff threat ini yang paling penting karena untuk mengumpulkan speed up ya, seperti itu. Di sini kita sudah lihat untuk hadiahnya yang menang KPK. Di sini adalah hadiah yang klaim, jadi lumayan ya. Total yang bisa gua klaim di sini hampir 94, 56, 5 ya, oke, cukup banyak, dan ini bisa untuk project gua selanjutnya gitu. Dan emang hadiah utama KPK itu adalah ketika kingdom kalian menang. Jadi kingdom kalian menang selama kalian berkontribusi seminimal mungkin lah, itu kalian masih bisa untuk dapat hadiah yang cukup maksimal juga ya. Makanya untuk KVK ya, sekalipun kalian nggak begitu aktif, minimal kill point ya kayak tadi 300 juta itu cukup untuk menghabiskan merit selama kalian KVK. Jadi segitu adalah kill point atau merit yang minim kalian dapatkan selama KVK ya. Oke. Ini ada ucapan terima kasih juga, ini juga, terus masih banyak. Lalu untuk hadiahnya sendiri, di sini ada beberapa event. Jadi sambil kita klaim-klaim event hadiah ya, di sini juga, ini juga ada. Oke, kita hari ini cuman ngeklaim dan ngeklaim. Dapat hadiah apa ya, pokoknya diklaim aja dulu. Terus ini juga sudah jelas. Nah, kita antar semua aja 800. Oke, habis itu kita klaim hadiahnya, kita serang. Bentar. Biasa kan kalau ikut event itu kita kirim pasukan terkuat kita aja. Di sini. Oke, yang penting dapat poin 500.000 sih kalau di event itu. Mana tadi eventnya? Vegan Field. Nah, ini kayak eventnya. Kita sudah di sini pakai maksimal dan kita tentang. Oke. Lumayan dapat 500 poin. Oke, yang penting habisin aja. Nah, sudah, karena sudah habis kayak gini peluang, kita bisa klaim aja. Dan ketika sudah klaim, kita lanjut lagi main ini. Targetnya itu nyampe tiket 40 aja ya, kalau misalkan kalian main di Beast Treasure seperti ini ya. Gua ada 26 dan kita mulai permainan.
Oke, habis 4, cukup mahal berarti. Biasakan di pojok-pojok ya. Gitu. Baru kalau yang panjang lagi kita ambilnya yang pojok atau tengah, biar kita ketahuan. Nah, kalau udah ketahuan ini kan kita enak, jadi lebih hemat. Intinya mah temukan aja. Nah, ini udah ketemu nih. Nah, ketika sudah ketemu, gampang kita pilih. Oke, kita cuma butuh 1 kali lagi, dan biasakan ambil pojok ya. Oke, di sini. Oke, ini udah ketemu 1. Oke, nggak ada. Oke, ketemu 2, jadi kita kurang 1 lagi. Oke, kita kehabisan palu, tapi sebenarnya kita cuma butuh 1 lagi dan kita dapat 40 estetika tiket ini ya. Ya udahlah, kita lanjut di emotion. Terus dari sini kita tukar ke apa ya, udah punya semua kak. Apa tukar ini, poinnya ada 11.000 poin. Oke, kita tukar ini aja dah. Oke, sudah habis dan sisanya ditukar ke kata nih sumber daya aja lah. Oke, kita ke sumber daya dan terakhir kita tukar ini. Lanjut, apa lagi yang bisa kita tukar? Tugas harian. Nanti dari tugas harian kita dapat fix. Jadi kayak pacul-pacul ini tolong disimpan aja, karena kalau pengen nyampe ke tiket yang eksekutif ini minimal kalian pasti habis 30-an sih, 30-an palu. Itu udah biasa 30 palu. Jadi 30 palu adalah nilai minimal yang kalian perlu simpan di setiap ada event seperti ini. Jadi nggak usah sering-sering dipakai, tapi cukup pastikan kalian punya 30 supaya kalian bisa dapat time yang ini gitu. Maksudnya di situ. Terus kita sudah tadi kita klaim yang ini. Nah, di sini udah ada 2. Ini klaim yang pertama dapat 175 botol, lumayan. Terus yang ini kita klaim langsung aja, dapat 3 batu, lumayan. Ini harusnya nyampe 30 baru kita bisa klaim secara manual, klaim manual secara otomatis. Tapi enaknya di terkuat ya kayak gini, kita tinggal klaim terus ya udah sumber daya di donasi. Ya hari ini kita isinya cuma klaim aja, karena untuk kemenangannya sudah jelas ya, KVK 4 ya seperti itu. Terus juga kita saatnya buka hadiah mungkin ya. Di sini hadiah yang kita dapatkan, mari kita buka. Mulai dari yang ini dulu. Oke, kita buka poin Avenger, dapat 7, lumayan. Terus ini ada gift dari King, apa lagi? Oke, ini peti legendnya ada 11, lumayan. Buka aja dulu, ada berapa? Oke, terus inilah sumber daya.
Oke, dapat ini. Terus kita buka-buka aja ya, lumayan dapat 13. Ini dapat berapa? Dapat 8. Yang ini dapat 9. Lumayan numpuk batu, soalnya yang batu ini untuk ngesamen nanti ya, jadi kita tumpuk-tumpuk aja. Lumayan sudah, ini ada 54 ya, anggaplah kita ngeklaim aja. Oke, terus yang perlu kita tindakan lagi, kita daur ulang lonceng untuk dapat batu. Nah kayak gini, lalu kita lanjutkan klaim yang ini, klaim ini juga sudah. Lalu kita cek lagi di apa lagi, permata masih seperti ini, lemon masih numpuk seperti biasa. Oke, ini monnya gua punya 167 ya, untuk event aja nanti. Oke, sudah kita klaim. Sekarang hadiah harian, ini hadiah harian dari item ya. No, ini dari speed up yang tadi trade, lumayan banyak. Oke, kita sudah dapat semua. Terus untuk summon expeditionnya nanti kita cek, kita dapat summon expeditionnya seperti apa. Di sini untuk summon ekspedisinya, jatah summon gua itu adalah 665 ya. Itu mencakup dari 355, terus 350 karena peringkat tim ya, ada 65 lagi. Jadi intinya gua butuh 665, sedangkan untuk yang merah gua cuma ada 368 batu ya. Seperti biasa, kalau yang biru gua selalu prioritaskan, jadi sudah lebih, ini 665, gua udah punya 700 ya untuk batunya. Tapi untuk videonya mungkin besok, karena dibarengi untuk kafe apa poin ini apa sih di sini tuh, poin Viking Alien. Nah, jadi sekarang stack 4 nih, besok kan stack 5 gitu. Jadi kemungkinan gue pakainya besok aja biar maksimalin. Terus gue nggak ngincar Sasa, tapi gue ngincar Lagarta ini, karena Sasa udah gue skip. Terus untuk peringkatnya sudah cukup jauh banget, gue tadi masih di top 90. Mungkin nanti gue cuman ngincar di top ini nih, top 50 dia dapat 25 ya. Intinya nggak begitu apa namanya, nggak begitu ngejar banget. Ini peringkat yang kemarin bottom 40 ternyata ya, karena gue gak males nempak. Yang lain itu udah pada nempak, entah mereka menghabiskan sumber daya. Tapi seperti yang gue bilang, kalau F2V di kingdom yang kuat ya, kita pintar-pintar ini ya, pintar-pintar nyari peluang. Karena kalau misalkan kita asal join Viking Legion, yang ada kita nanti belangsak di akhir itu. Jadi lebih baik kita kumpulkan aja sumber dayanya, yang hadiahnya bagus berarti kita ambil. Tapi kalau hadiahnya jelek ya kita nggak ambil, nggak usah kejar tayang terus, kita ada batasannya segitu. Di sini sudah summon sudah, jadi besok aja kita mulai nge-summon. Sekarang kita skip dulu, terus kita pasang dekor. Dekornya gue cuman dapat dekor yang biasa ya, ini. Nah, nggak dapat dekor yang dapat menghasilkan.
Gimana lagi kak? Oke dong. Ini kita tata dulu. Oke, ini taruh sini. Nah, ini taruh. Mantap. Ada ini. Ini taruh mana ya? Sini aja deh. Ini jelek. Sini. Oke, sudah seperti ini. Di sini apa? Oke, kasih ke sumber kali ya. Oh ya, sambil mungkin kan besok penghabisan ini batu ya, karena sekalian event. Tapi ya untuk kecil-kecilan mari kita ambil aja beberapa. Skill yang kita ambil, skillnya infantry. Yang ini nggak gua ambil, ini juga nggak gua ambil, apalagi ke pengen ke infantry setelah ini ya fokusnya. Terus dari 3 ini pilih mana? Pilih XP ya, ini nggak begitu penting banget karena peluangnya kecil, tapi XP ini penting, kita butuh mon elemental level tinggi ya. Terus kalau yang Honing Fruit itu kita banyak banget event yang bisa mendapatkan Honing Fruit, tapi untuk peluang yang dapat ini XP elemental itu dikit ya, jadi Honing Fruit ini biarkan saja, mendingan XP elemental sih menurut gua untuk saat ini. Dan ini adalah daftar hadiah yang lain juga ya, ikut. Oke, deskripsinya juga ada. Part sebelumnya kita dapat atau nggak ada nih, probabilitasnya dilihat ya, geograsinya 0,1 dan sebagainya. Oke, kita sudah, jadi kita ambil aja. Di sini dan simpan pilihan. Oke, sudah dipilih. Nah ini pilihannya untuk summon semua atau enggak. Kita summon 5 aja ya, nggak usah summon keseluruhan, jadi 5 aja. Kita sampai 15 mungkin. Sudah 15, kita ini kita skip, diganti besok. Anaknya ini itu adalah kita waktunya panen ini XP skill dan XP mod ada 1. Terus kalau di sini kita masih 650 besok aja. Yang ini kita butuh hero-nya kita butuh Alf aja. Sasa ini skip. Terus kita ambil yang tadi XP lagi daripada ini ya, kita simpan, kita dapat XP lagi. Di sini ya sama, kita ngabisin 15 ya, banyak XP nya banyak kan, XP mod. Ini XP mod lagi, kita dapat Blackbeard. Sebenarnya kalau misalkan dapat mon udah kebanyakan. Seperti itu, udah 5, 650 nya nanti. Jadi seperti biasa kita skip dulu karena masih jelek. Tadi kita dapat mon ya. Nah, di sini mon masih lumayan, gue masih ada 1 2 3 4 5. Terus di sini masih ada 63, banyak. Nah kenapa gue bilang XP skill itu penting ya, yaitu kita pengen upgrade ini kan. Nah loh, itu sumber dayanya makin banyak dari level 3 4 5 6 7 itu makin banyak, dan dapetin XP skill itu sulit. XP skill elemental itu sulit,
dan itu lebih sulit daripada kalian mengumpulkan yang namanya honing. Jadi menurut gua lebih mending kalian habiskan untuk dapetin tadi XP skill. Dan untuk gua sendiri, gua nabung XP skill itu di sini. Jika kita bisa lihat ya, nah statistiknya speed up ada 4.400 harian, itu udah dilewatin banget, nggak dipakai. Itu kita, nah XP nih, XP skill untuk XP elemental ya, XP elemental itu gua butuh 1 jutaan lebih, karena gue pengen tadi elementalnya level 8 dulu, baru nanti kita naikin ke sampai level 5 ya. XP Mon ada 50 juta, Honing Fruit ada 2.300-an, poin jebakan ada 6 jutaan gitu. Jadi semuanya kita simpen aja, kalem, nggak usah buru-buru. Dan untuk summonnya kayak gini, tinggal dicoba aja. Kalau misalkan mau satu-satu ya satu-satu, kalau misalkan mau banyakkan langsung, karena di sini tuh foyer hadiah-hadiah yang berupa apa namanya honing itu kita bisa dapat gitu. Jadi karena hadiah honing itu bisa didapatkan, jadi ya sudah, nikmatin aja. Di sini juga sama, ini kita bisa dapat XP skill ya. Nah, frame rate, jadi kalau nggak bisa dapat ya tinggal dicoba aja terus. XP skillnya banyak juga, dan kenapa diambil sekarang, nah 6.000 ada nggak tuh ya, dapat honing juga udah lah, emang jalan nggak klik mulu. Oke, udah habis ya. Oke, jelek banget lah 35 bos, besok aja dah sekalian penghabisan. Oke, ini sudah dan sudah, mari kita habiskan ini. The truth can be a bad choice for a wise man. Berikan ya auto jalan aja ya, auto ready, kita simpan. Sudah, ini sudah. Oke, itu aja ya. Terus ya ini potion maksimal, potion untuk kita itu 60% ya untuk drop, jadi kita habiskan aja. Nah, jadi sudah bersih lah kelamaan ini, dan total make gua kalau bersih 117 jutaan. Ini juga sama, kita klaim kali 10 lumayan. Tapi untuk yang tadi emang ya hoki itu kadang-kadang menyebalkan. Kadang hokinya di mana, hokinya di mana. Ini sudah oke. Mungkin itu aja yang bisa gue bagikan. Jadi sudah kita lihat ya kemenangan dari KGO yang memenangkan KVK 4 dan sudah memiliki 4 bintang. Kita ketemu lagi di KVK 5 ke depannya seperti apa, apakah bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Terima kasih sudah melihat kegabutan gua kali ini, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Salam Viking dan bye.